Dan menurut saya ini tergolong murah ya guys ya, untuk spread yang ada di akun standar. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan mereview sebuah broker yang cukup populer juga di Indonesia, yaitu broker forex Paperstone. Nah, saat ini saya udah ada di website resminya dari broker Paperstone ya. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan halaman utama dari website Paperstone-nya. Dan kalau kalian klik di bagian bahasa ini, di sini itu memang masih belum support bahasa Indonesianya ya. Jadi di sini opsi yang bisa kita pilih itu cuman bahasa Inggris ya, yang paling gampang kita gunakan. Dan setelah tadi saya udah cari tahu tentang broker ini ya, ternyata broker ini itu mulai beroperasi sejak tahun 2010 guys. Artinya kurang lebih mereka itu udah beroperasi sekitar 13 tahun ya. Beda tipis dengan beberapa broker terkenal lainnya di Indonesia ya, kayak FBS, Eknes ya, kemudian OctaFX. Nah, kemudian berapa sih skor yang didapatkan oleh broker Paperstone ini di website WikiFX? Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, skor yang didapatkan broker ini itu cukup bagus ya, yaitu 7,96, hampir 8 ya guys ya. Di sini juga tercantum asal negara dari broker ini ya. Mereka berasal dari Australia dan udah beroperasi kurang lebih 10 sampai 15 tahun. Dan yang paling menarik dari broker ini adalah kalau teman-teman scroll ke bagian bawahnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, untuk regulasi broker ini itu memang cukup bagus ya guys ya, dimana regulasi yang ada di broker ini itu udah terregulasi di asal negara mereka sendiri ya, yaitu di ASIC. Kemudian di Eropa mereka juga udah terregulasi di CAISEC, kemudian mereka juga udah terregulasi di FCA. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, di sini itu mereka memiliki dua regulasi terbaik di dunia ya, yaitu ASIC dan juga FCA. Itu artinya broker ini itu bukan broker abal-abal ya, ataupun bukan broker kaleng-kaleng. Nah, selain itu mereka juga udah terregulasi di beberapa regulasi lainnya ya, kayak DFSA dan juga SCB. Nah, kemudian bagaimana dengan customer supportnya? Nah, untuk customer support dari broker Paperstone ini menurut saya kurang bagus ya guys ya, karena teman-teman itu harus menggunakan bahasa Inggris untuk bisa berkonsultasi dengan customer support mereka. Jadi kalau teman-teman ada kendala ya otomatis kalian harus menggunakan Google Translate terlebih dahulu ya. Nah, itu merupakan kekurangan dari broker-broker seperti ini. Jadi kalau saya kasih nilai ya, customer supportnya ini 6 dari 10 ya, karena memang di sini teman-teman itu nggak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita coba akan membahas jenis akun yang disediakan oleh broker Paperstone ini. Nah, kita bisa coba klik di bagian menu trading account ini ya. Oke, coba kita klik. Nah, maka kita diarahkan ke halaman ini ya. Di sini kita akan baca terlebih dahulu detail dari jenis-jenis akun yang ada di broker Paperstone ini. Kalau kita trading di broker ini tentunya kita udah bisa menggunakan lot mikro, yaitu 0,01, kemudian maksimum lotnya itu 100 ya. Kemudian untuk leverage-nya itu teman-teman udah bisa mendapatkan leverage hingga 1:500 ya. Kemudian untuk minimum account opening balance ya, yaitu sebesar $200 Australia ya, ataupun AUD USD. Kemudian untuk mata uang yang teman-teman bisa gunakan itu bisa menggunakan Australian dollar ya, USD, Jepang yen dan sebagainya. Dan biasanya teman-teman bisa pakai aja yang USD ya. Kemudian di sini teman-teman itu bisa scalping ya, kemudian kalian juga bisa pakai robot ya, hedging juga bisa. Kemudian mereka juga udah menyediakan news trading ya, dan mereka klaim bahwasannya broker mereka ini bukan broker dealing desk ya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, nah di sini baru muncul dua jenis akun yang disediakan oleh broker Paperstone. Ada akun standar dan juga akun Razor ya. Untuk akun Razor ini simpelnya itu akun raw mereka ya, ataupun akun yang keuntungannya itu diambil lewat komisi ya. Jadi otomatis spreadnya itu agak rendah. Nah, kita bahas satu persatu ya guys ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk rata-rata spreadnya di per euro USD. Nah, berdasarkan klaim mereka di sini ya, kalau akun standar mereka spread di per euro USD-nya itu ada di angka 1,1 pips ya. Sementara untuk akun Razor mereka ini
spreadnya itu mulai dari 0,0 sampai 0,3 pips. Oke, di sini saya sudah sempat mengcapture ya akun standar mereka, dimana kalau teman-teman perhatikan ya, spread yang ada di akun standar mereka ini bisa dibilang tergolong murah ya guys ya, karena rata-rata spreadnya itu di bawah 2 pips. Karena berdasarkan pengalaman saya ya, rata-rata broker forex itu khusus untuk akun standarnya ada pair yang di bawah 2 pips, ada pair yang di atas 2 pips. Nah, sementara kalau kita lihat di broker Pepperstone ini, itu mayoritasnya ya, spread yang ada di pair ini itu rata-rata di bawah 2 pips ya. Misalnya kayak Euro USD ya, kemudian USD JPY, GBP USD, AUD USD ya, rata-rata di bawah 2 pip ya. Cuman kayak di AUD CAD, kemudian di emas, di perak, dan juga GBP JPY yang di atas 2 pips. Yang lainnya itu di bawah 2 pips. Dan menurut saya ini tergolong murah ya guys ya, untuk spread yang ada di akun standar. Oke, jelas ya teman-teman, itu sedikit gambaran spread yang ada di akun standar dari broker Pepperstone ini. Dan artinya ya, klaim yang mereka katakan di websitenya ini itu sesuai dengan faktanya ya. Karena kan tadi faktanya di Euro USD spreadnya itu cuman 1 pip ya. Sementara tadi di sini klaim mereka itu mulai 1,1 ya. Artinya lebih rendah daripada klaim yang mereka katakan. Kemudian untuk komisi, nah komisi ya seperti yang teman-teman lihat untuk akun standar itu tentu nggak ada komisi lagi ya. Sedangkan untuk akun Razor ini adalah mulai dari 7 dolar Australia per satu lotnya ya guys ya. Nah, untuk pembahasan komisi ini nanti mungkin kita akan lebih perjelas lagi ya sebentar lagi ya guys ya. Kemudian untuk rollover swapnya ini biaya swapnya ya, ini juga akan kita bahas sebentar lagi. Lalu untuk base for ya, jadi base for ini Pepperstone merekomendasikan akun-akun ini kepada teman-teman yang misalnya kalau kalian itu suka mainnya itu scalper ya, ataupun pakai bot gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan akun Razor mereka ya. Sementara kalau teman-teman itu trader baru gitu ya, nah kalian cocoknya menggunakan akun standar mereka ya. Jadi di sini mereka merekomendasikan akun sesuai dengan yang kalian butuhkan. Nah, oke, di sini supaya lebih memperjelas ya tentang komisi dan juga spread tadi, kita bisa coba klik di bagian menu ini ya, spread, commission dan swap ini. Nah, di sini itu mereka menjelaskan tentang spread dan juga komisi dan juga swapnya ya. Nah, kita mulai dari spread mereka terlebih dahulu ya. Ya, kalau untuk Razornya itu rata-rata mulai dari 0 ya, 0, 0, 0, 0 semua ya. Kemudian untuk akun standarnya itu rata-rata mulai dari 1 pip ya, sesuai dengan yang kita lihat tadi ya guys ya. Kemudian untuk our commission, jadi untuk commission ini itu tergantung dengan platform trading apa yang kalian gunakan ya. Misalnya teman-teman pakai MT4 ataupun MT5, maka komisinya itu adalah 7 dolar ya. Kemudian kalau untuk euro itu teman-teman dapat komisi 5,2, 4,5 pound sterling ya, kemudian 6,6 Swiss ya, kemudian 7 dolar Australia dan sebagainya. Nah, itu kalau teman-teman menggunakan MT4 atau MT5. Bagaimana kalau teman-teman menggunakan CTrader? Nah, kalau CTrader, maka komisi yang dikenakan kepada kalian itu adalah 6 dolar ya. Sama juga dengan TradingView. Kalau teman-teman menggunakan TradingView, maka commission per satu lotnya itu kalian akan dikenakan 6 dolar. Ya, jadi di sini sebagai tambahan informasi, kalau teman-teman ingin menggunakan Pepperstone ini di TradingView, maka jenis akun yang bisa kalian gunakan itu hanya akun Razor ya. Jadi kalau teman-teman pakai akun standar, itu kalian belum bisa menggunakan platform TradingView mereka. Kemudian untuk ketentuan swap di sini kalian bisa menghitung ya kira-kira berapa sih biaya swap yang harus teman-teman bayarkan kalau misalnya teman-teman itu ada open posisi yang belum kalian tutup ya. Nah, ini ada rumusnya yang mereka kasih. Nah, selanjutnya bagaimana dengan proses withdrawnya? Nah, untuk proses withdrawnya tadi saya udah tanya-tanya dengan customer support mereka ya, dan mereka bilang rata-rata untuk withdraw itu adalah 6 jam ya guys ya. Tapi tetap yang paling lama itu adalah 1 kali 24 jam. Dan untuk bagaimana cara withdraw di broker Pepperstone ini juga nanti videonya akan saya buatkan terpisah ya. Jadi pastikan teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu channel ini supaya kalian nggak ketinggalan video bagaimana cara withdraw di broker ini.
Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengintip sedikit ya bagaimana sih halaman client area dari broker Paperstone ini. Nah, saat ini saya udah ada di halaman client area dari broker Paperstone-nya ya. Di sini untuk tampilannya itu cukup cocok ya menurut saya untuk pemula. Nah, kemudian kalau kita klik di bagian menu funds ya, di sini kita mau lihat kira-kira untuk deposit atau withdraw itu bagaimana ya. Nah, coba kita lihat terlebih dahulu menu-menu depositnya ya. Kita coba lihat. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada beberapa menu deposit yang disediakan oleh broker Paperstone ya. Dan kalau untuk Indonesia ya, tadi saya udah coba-coba juga, kita bisa deposit itu menggunakan beberapa metode deposit ya, misalnya Visa ya, kemudian local bank transfer, Skrill, PayPal, Fasape dan Neteller ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan semuanya. Tapi di sini yang direkomendasikan oleh si Paperstone-nya adalah kita bisa deposit melalui local bank transfer atau ATM ini ya. Dan untuk video bagaimana cara depositnya juga nanti akan saya buatkan terpisah ya di channel ini. Jadi nggak akan kita bahas di video kali ini. Oke, paham ya guys ya? Oke, selanjutnya kita akan coba melihat trading platformnya ya. Yang pertama tentunya TradingView ya, seperti yang saya bilang tadi hanya bisa digunakan oleh akun Razor. Kemudian teman-teman juga bisa pakai MT4, MT5, CTrader ya. Kemudian di sini juga ada yang menarik ya. Jadi mereka juga ada fitur social tradingnya ataupun bisa dibilang copy trading ya. Dan untuk copy trading ini juga nanti akan saya bahas, saya buatkan di video terpisah ya guys ya. Selanjutnya di sampingnya ini juga ada menu analisis ya. Ini seperti broker-broker pada umumnya. Kemudian juga ada menu edukasinya. Ini juga sama seperti broker-broker pada umumnya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman menjadi nasabah dari broker ini, kalian bisa memanfaatkan semua menu edukasi yang ada di sini sebagai pembelajaran kalian ya guys ya. Oke, saya rasa cukup demikian ya teman-teman pembahasan tentang broker Paperstone ini. Kalau kalian ada pertanyaan seputar broker ini, kalian bisa tanyakan aja pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Kalau saya bisa jawab, nanti saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.